Jadi mobil terlaris di Indonesia itu tuh balap-balapan antara Avanza sama Brio, Avanza sama Brio, Avanza sama Brio. Kenapa? Sekarang kok Avanza udah nggak jadi yang raja dan biasanya gapnya jauh tuh sebelum-sebelumnya. Soalnya sekarang Avanza udah punya banyak pesaing. Sedangkan mobil ini, Honda Brio, itu sampai sekarang pesaingnya cuma Agya Ayla doang. Ya kan? Correct me if I'm wrong. Dan untuk sebuah mobil LCGC, mobil yang merakyat ya, ini tampangnya nggak murahan. Ya, jadi kalau dibanding sama Agya Ayla tuh rasa murahnya masih ada. Kalau ini depan, samping, belakang itu rasanya mahal, terutama setelah model belakangnya ganti jadi seperti ini. Kalau yang sebelumnya yang kaca semua tuh pintu belakangnya itu masih terasa murah, yang ini jadi lebih mewah, lebih terasa mahal. Even Agya udah facelift, dibandingkan dengan ini juga masih ada rasa mahalnya Brio RS ini dibandingkan dengan yang biasa. Dan dia tuh ada dua tipe ya, yang Brio RS sama Brio biasa. Kalian pasti udah paham lah apa aja bedanya. Ya, mulai dari peleknya, tampang depan, belakangnya sih mirip-mirip gitu kan. Interior juga berbeda. Tapi kalau yang Brio Satya itu dia lebih murah. Ditambah dia itu masuknya ke kategori LCGC. Jadi ada Satyanya. Yang ini nggak masuk ke LCGC meskipun mesin dan kawan-kawannya sama. Dan Honda Brio itu sebenarnya udah tua banget ya. Ini tuh basicnya dari tahun 2011. Facelift, dan facelift sampai sekarang. Meskipun generasi keduanya ini di India itu udah keluar, dia versi sedan namanya Brio Amaze. Dan mobil tersebut itu berbagi platform dengan WRV, termasuk juga si Honda BRV. Jadi interiornya sama, depannya beda sih tapi ya agak-agak mirip gitu ya. Dan mobil ini sekarang 2015 ya, sekarang 2025, sorry. Pertama kali keluar 2011, Sibiu Thailand 1300 cc. Nah terus karena masuk ke LCGC diturunin sama Honda jadi 1200 cc, dirakit lokal. Habis itu di facelift, muka depannya pakai Honda Mobilio RS untuk yang versi Honda Brio RS, sama interiornya berubah jadi yang seperti sekarang. Habis itu facelift lagi, ganti muka depannya jadi kayak Honda Mobilio facelift, dan belakangnya sekarang jadi yang seperti ini. Dan ketika belakangnya berubah, itu langsung menjadi mobil yang sangat amat laris, bahkan beberapa kali menjadi mobil terlaris di Indonesia. Ya, kenapa bisa jadi terlaris? Karena seperti gue bilang tadi, meskipun dia mobil murah, tapi tampangnya kelihatan mahal. Nah, sama mobil ini tuh sangat basic sekali ya. Kita buka engine-nya ya. Jadi kalau kita lihat, mobil ini sederhana sekali gitu. 1200 cc, tapi dia sudah ada VTEC-nya dan transmisinya CVT. Honda transmisinya beberapa kali kita dengar belakangan ini banyak bermasalah, tapi enggak dengan Brio. Mobil ini volumenya lebih banyak dibandingkan dengan Honda Mobilio, Honda BRV, Honda HR-V, karena ya beberapa kali jadi terlaris. Tapi Honda Brio yang CVT-nya jebol, itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan HR-V atau Mobilio atau BRV. Kenapa? Karena dia tenaganya kecil, 1200 cc dibanding 1500 cc. Yang ini 88 PS, yang Honda yang 900 cc itu 120 PS. Kemudian juga bobotnya ringan sekali, bisa kelihatan ini mobil banyak cost down-nya, banyak sunatan-sunatannya. Makanya dia harganya murah, dan itu saja karena dia bobotnya ringan, tenaganya lebih kecil, CVT-nya jelas lebih awet. Makanya Honda Brio itu CVT-nya lebih kuat lah dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang lebih berat dan tenaganya lebih besar. Terus ini mobil kalau kita lihat ya, radiatornya tipis tuh, kondensornya juga tipis buat AC-nya. Tapi bisa bekerja dengan baik dan nggak ada problem. Paling ya Honda Brio ini penyakitnya di perawatannya aja. Kadang-kadang yang punya mobil Honda Brio ini tuh biasanya buat mobil tempur ya. Nah kadang-kadang suka nggak dirawat aja. Olinya lah lupa, ininya terlupa, apa telat segala macem. Dan karena mobil yang nggak dirawat, jadi ya seperti itulah kurang lebihnya. Memang biasanya pemilik Honda itu orangnya lebih apik ya kalau merawat mobil, tapi nggak dengan Brio. Entah kenapa gue sering ketemu Honda Brio yang kondisinya kurang begitu bagus, terutama ketika jual mobil second ya. Nyari Honda Brio yang kondisinya bagus itu lebih susah dibandingkan dengan nyari Honda Jazz atau nyari Honda HR-V yang kondisinya bagus. Mungkin masalah ekonomi juga kali ya. Dan mobil ini yang gue suka adalah dia itu ramah modifikasi. Bayangin, body kit cari buat Brio itu banyak banget, ya kan? Bahkan mobil ini tuh dipakai buat balapan. Pelek segala macam banyak pilihannya, banyak yang cocok juga, ya kan? Terus bodi belakangnya pun juga bisa dibikin sporty, ganti knalpot dan lain-lain, lampu dan kawan-kawan. Bahkan kalau kalian punya Brio yang generasi pertama, itu tampang depannya bisa diganti ke Honda Brio generasi sekarang. Ya, cuma emang harus keluar duit lagi. Dan seperti biasa, kalau mobil kita itu di garasi gubernur, selalu
dimasukin autospektor biar dapat garansi. Jadi garansi mesin setahun, garansi transmisi juga setahun. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau ada lala-lili dengan mesin dan transmisinya, udah digaransi setahun ya. Terus kita buka lagi. Nah, bagasinya sekarang sudah lebih besar dan pintunya udah lebih bener, udah nggak pakai kaca lagi. Sebenarnya mobil Brio ini udah beberapa kali kita bahas ya, bahkan yang generasi terakhir tuh yang facelift gue sempat beli ya, sekarang udah dijual buat mobil kantor, kita ganti sama yang lain. Mobilnya juga nggak ada masalah, dan seperti biasa gue kurang suka sama mobil yang nyaman, makanya mobilnya gue ganti tambah perdam, jadi kedap banget untuk sebuah Brio, sama audio pun juga udah kita upgrade, jadi mobilnya udah jauh lebih enak. Nah, di bawah sini kita bisa temuin dapat karpet coil ya. Oke, di bawah sini kita bisa temukan ada ban serep kaleng tapi dia full size. Dan untuk bagasinya mungkin dibandingkan dengan Agya masih tetap lebih gede Agya ya. Sama bangku belakangnya ini dia nggak split ya, jadi dia kalau dilipat semuanya, nggak bisa lipat cuma separoh gitu. Oke, tutup. Ter. Sama yang RS dia ada giniannya nih, lebih bagus. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Dan seperti biasa kalau yang RS itu ya, beda di sini ada merah-merahnya, sama di sini juga bukan merah nih, oranye. Ya, sama bagian sini juga beda, ada oranye-oranye gitu, sama yang sekarang itu generasi ini sudah nggak pakai kursi model pocong. Jadi sebenarnya bukan pocong, kursi model sport ya kan, tapi sportnya itu bukan karena pengen kelihatan sporty, bukan, karena untuk cost reduction. Dan karena basicnya LCGC juga, ini udah lebih bagus lah dibandingkan dengan generasi yang pertama tuh, dashboardnya yang bulat-bulat. Ini lebih bagus ya, jadi desainnya tuh lebih manusiawi, terutama di bagian sini ya. Udah nggak ada tuh yang AC bulat-bulat, terus tombol-tombolnya juga bulat-bulat, tombolnya udah pakai elektrik ya, udah digital, ada layarnya. Terus kalau yang versi terbaru sekarang punya push start stop engine button, ada stability controlnya, ini nggak ada. Cuma kita udah dapat steering switch control, sama speedometernya, ada tulisan RS ya. Dan kalau kita lihat, ini speedometernya itu mirip kayak punya Honda HR-V atau Honda Jazz. Cuma minusnya dia nggak ada layar digital di sebelah kanan yang bulat. Udah, itu aja sih. Gue suka bagian atasnya warna hitam seperti ini juga hitam ya. Jadi kalau misalkan kalian takut kotor, ini lebih aman. Yang gue senang dari mobil ini adalah dia meskipun sebuah LCGC yang kompak gitu ya, tapi ini agak mundur nih dibandingkan dengan posisi driver. Dia masih punya legroom, dia masih punya headroom dengan tinggi 170. Jadi untuk di belakang pun kursinya masih manusiawi. Meskipun dia agak tegak, headrestnya dia ada 3, seat beltnya juga lengkap, dan mobil ini punya suspensi belakang yang cukup keras. Tapi yang untuk versi yang ini udah lebih mending dibandingkan dengan Brio yang awal-awal. Kenapa? Karena yang pertama bentuk belakangnya beda, jadi bobotnya lebih berat sedikit, dan dia pakai ban sidewallnya lebih tipis ya, jadi lebih empuk. Kayak Mobilio itu ya, yang versi facelift sama non facelift, kok suspensinya lebih empuk, lebih enak ya. Ternyata bukan suspensinya yang berubah, tapi bannya dipakai yang sidewallnya lebih empuk dibandingkan dengan model sebelumnya. Gue cukup sering naik Brio ya, mulai dari yang generasi awal sampai generasi sekarang, bahkan pernah juga nyobain Brio yang versi balap gitu. Jadi memang di Sentul itu ada namanya OMR-nya Honda Brio, One Make Race-nya, termasuk sama Honda City Hatchback. Sekarang namanya apa ya? HCBS Honda Brio apa Championship itu. Honda Brio City Hatchback HJPH. Itulah pokoknya. Dan jujur ya, untuk sebuah bahan mobil balap atau bahan modifikasi, ini mobil capable banget dan udah terbukti gitu. Dan untuk memodifikasinya juga cukup terjangkau ya, karena pilihan spare partnya banyak ya kan, terus harganya juga cukup terjangkau. Jadi untuk kemungkinan kita pakai part-part custom yang bikin sendiri itu lebih sedikit gitu, karena udah tersedia banyak. Bahkan ada beberapa bengkel dan orang yang gue tahu ya, itu Honda Brio-nya overheat ya kan. Terus ketika overheat, apa yang dilakukan? Apakah dia betulin? Enggak, dia swap engine pakai mesin L15 punya Honda Jazz. Enak bener, 120 HP di mobil yang sekecil ini gitu loh. Karena Honda Jazz sama Honda Brio itu bedanya sekitar 5-6 detikan disentul, dan itu banyak sekali. Jadi kebayang kalau mobilnya sekecil ini kasih mesin 500, itu larinya kayak apa tuh ya kan? Dan gue pernah juga coba mobil Honda Brio yang sudah pakai turbo ya, buatannya Craftsman turbo, itu juga enak sekali gitu. Apalagi kalau manual gitu. Manualnya juga transmisinya nggak malu-maluin ya, dia khas Honda, ceklek gitu. Wah, presisi, dan koplingnya pun juga enak. Cuma memang kalau sebagai
kalian yang mencari mobil harian yang mewah dan nyaman, kalau dibilang nyaman sih enggak ya. Jadi suspensinya ya seperti itu ya, gerobakan. Dan dia tuh depannya agak lemah, jadi gampang gemeledak. Tapi biasanya orang yang beli Brio, mereka tuh nggak terlalu pusing ketika suspensinya bunyi, depannya glutuk-glutuk gitu. Ini sih masih nggak ada bunyi ya, masih bagus ya. Ini jalannya kan cukup jelek di desa. Karena kilometernya juga masih rendah, masih 26.000. Tapi selama itu kaki-kaki masih nempel, biasanya yang punya Calya, Sigra, Brio, itu mereka nggak peduli sih. Ya karena emang mungkin masalah ekonomi juga kali ya, karena kan harga kayak kaki juga nggak murah. Nah, cuma untuk Honda Brio ini harganya cukup terjangkau dibandingkan dengan kayak kaki Honda yang lain. Apalagi merek 1, 2, 3-nya udah banyak gitu. Terus juga ini mobil, peredaman kabinnya ya seperti itu. Suara kolongnya berisik, suara luarnya berisik, even suara mesinnya, walaupun mesin 1200 cc-nya ini sangat halus, nggak bergetar, suaranya juga dari luar itu kecil, tapi tetap aja masuk ke dalam suaranya masih berasa. Ya. Cuma maklum lagi karena harganya, ya. Dan audionya, surprisingly, suara audionya lumayan. Karena dia ada Twitter dan suara bassnya pun juga lumayan bagus gitu. Jadi untuk audio kalian tinggal ganti head unit yang bisa Android Auto, Apple CarPlay ya. Kecuali kalian beli baru dia udah bisa Apple CarPlay dan Android Auto, yang ini belum. Itu udah enak. Terus juga ya, gue kebayang kalau pakai Brio tuh ya, buat bahan modif nih, misalkan kalian terbatas nih sekarang ya. Kalian beli Brio, terus tahun depan punya rezeki ganti setirnya HRV. Wow, ada tombol-tombolnya, ada kulitnya gitu kan. Tahun depan ada duit lagi, ganti head unit, tambah audio, tambah peredam. Itu tuh udah kebayang gitu. Cuma ketika kalian ganti peredam, itu lumayan berasa sih ketarikannya ya sama konsumsi bahan bakar. Karena ketika dalam keadaan standar, dia bodinya enteng, dia irit sekali dan larinya wush-wush. Jadi meskipun dia 1200 cc, lebih kecil 300 cc dibandingkan dengan Honda Jazz atau kakak-kakaknya kayak HRV, ini lebih kencang dibandingkan dengan HRV loh. Kecuali kalian tiba-tiba ganti pelek yang lebih gede, ban lebih gede, itu lain cerita. Tapi kalau dengan kondisi standar, larinya nggak malu-maluin. Dan buat kalian yang mau pakai buat taksi online atau buat kerja, ini juga irit. Jadi bensinnya itu nggak seirit Agya baru. Agya baru itu lebih irit ya, irit banget. Karena 3 silinder juga. Tapi kalian nggak dapetin suara mesin yang kas 3 silinder yang nggak enak gitu ya, sama getarannya tuh nggak ada. Agya yang baru entah kenapa getarannya cukup berasa loh. Padahal mesin-mesin modern itu 3 silinder, tapi gitarannya halus kayak Ford Fiesta gitu ya. Kalau engine mountingnya masih bagus tuh itu halus banget. Tapi ini masih berasa tuh Agya baru tuh. Jadi kalau dibandingin sama Brio, memang secara fitur dan kawan-kawannya sudah kalah ya. Agya baru itu lebih enak handlingnya, lebih empuk, lebih refine karena emang new generation. Tapi karena mesin 3 silindernya itu lumayan getar, itu aja sih yang bikin ilfeel ya. Jadi meskipun Agya udah keluar new model, ternyata nggak bisa mengalahkan Honda Brio loh. Honda Brio ini masih menjadi tulang punggung penjualan Honda di Indonesia. Hebat ya. Jadi rumusnya sebenarnya kalau kalian pengen tahu mobil itu harganya bakal bagus atau enggak ya, bukan karena fiturnya banyak atau lain-lainnya, tapi pertama karena yang beli banyak. Otomatis kalau misalkan mobilnya volume banyak, itu aftermarket mau bikin part-part model lain, merek lain itu lebih mau karena ada volumenya. Misalkan mau ganti shock breakernya ada banyak pilihan mereknya. Mau ganti filter AC, kondensor, kompresor, itu biasanya ada part merek lainnya gitu. Karena aftermarket mau bikin, soalnya volumenya banyak nih mobil, pasti ada aja yang bermasalah. Dan kalau misalkan mobil ini kilometer udah tinggi 100 ribuan lebih gitu ya, perhatiin yang namanya extra fan, karena biasanya kelemahannya di extra fan. Kalau extra fan-nya mati, ya celaka lah, itu bisa overheat. Overheat ya, bukan overhead. Gue juga bingung kenapa orang-orang Indonesia tuh ngomong overheat itu overhead. Overhead itu kan yang bagian atasnya. Ya begitulah. Terus yang kedua, mobil itu kalau irit, umumnya harga jual kembalinya itu bagus. Karena orang yang nyari mobil second, biasanya orang nyari mobil second dibanding mobil baru. Mobil second itu biasanya mereka lebih sensitif terhadap harga dan cost operationnya. Sehingga mobil kalau boros, orang beli secondnya itu agak males. Tapi ketika mobil itu irit, biasanya secondnya banyak yang nyari. Contoh, Innova diesel sama Innova bensin itu jauh lebih gampang jualan Innova diesel.
meskipun dia lebih mahal, bahkan secondnya itu bisa beda 50 juta, tapi orang tetap nyari yang diesel. Kenapa? Karena lebih irit. Yang kedua lebih kencang juga sih dibandingkan bensin. Bensinnya udah boros, nggak ada tenaga gitu kan. Dan yang ketiga, mobil itu fiturnya semakin sedikit, biasanya harga jual kembalinya semakin bertahan. Kenapa? Karena ya namanya features elektronik itu pasti akan ada umurnya. Ya, jadi ketika udah tiba saat umurnya itu harus ganti. Bahkan gue sering nemu mobil Eropa yang punya banyak features itu ABS nyala didiemin aja, ya kan? Ini traction control nyala didiemin aja atau apanya. Yang penting bukan ke masalah sirkulasi radiator dan kawan-kawan AC gitu ya. Itu masih aman. Tapi kalau udah masuk ke elektronik dan ketika penggantiannya itu mahal, otomatis orang tuh jadi ragu beli secondnya. Dan ini mobil bener-bener Spartan banget gitu. Elektronik di sini nggak sebanyak mobil-mobil zaman now. Paling AC yang digital. Terus apa lagi? Udah itu doang kan. Otomatis ya nggak terlalu banyak gitu elektronik yang harus diganti kalau misalkan waktunya udah nyampe gitu. Jadi emang ini mobil yang tahun 2011 aja gue cek itu harganya masih 80-90 jutaan loh. Dan 1.300 lagi lebih kenceng. Artinya mobil kalau emang basic itu biasanya harga jualnya bertahan. Karena memang orang yang beli pun juga mencari sesuatu yang basic gitu. Yang nggak bikin pusing, yang awet, ya kan. Beda sama mobil canggih, mau bagaimanapun juga mobil canggih pasti harga partnya lebih mahal, banyak yang lebih diganti ya dibandingkan mobil yang sederhana seperti ini. Kalau bisa dibilang tuh Brio tuh kayak mobil ya, yang kita tinggal isi bensin, tinggal ikut servis secara resmi aja, udah kita nggak usah banyak mikir gitu. Cuma memang untuk sebuah LCGC ya, ini tampangnya paling bagus, paling kelihatan mahal. Jadi kalau kita bawa ke mana gitu ya, misalkan ketemu teman-teman gitu, kalau kita bawa Brio itu nggak, kesannya kita kayak levelnya di bawah gitu, kayak levelnya setara. Bahkan beberapa orang yang udah punya BMW apa segala macem, mereka punya Brio buat warawiri di rumah gitu loh. Itu cuma info kita kali ini buat teman-teman yang punya Brio. Coba komen di bawah bagaimana rasa dan merawatnya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.